Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ayah sakedik request di sobat melalui WA. Ayo ge tina komen di YouTube perkawis kodok. Kodok teh kudu disikapi ku ridho. Tah naon kodok? Catatan ketetapan di azali. Jadi kodok teh upami analogi di makhluk merencana akan api cita-cita lamun di urang eta banyak mung eta rencana teh paten pasti bakal terjadi bakal ditindak proyekna jadi supaya kodok kana Sunda nya kodok bahasa Arab kana Sunda orang nyandak we nya miniatur di urang sok aya rencana nu kuat sok aya istilah matangkeun dina perencanaan tah eta teh minangkana lamun dina hakikat masalah mah kodok bahasa rencana terjadina bakal datang sanes anu nuju terjadi atawa nu atas di mana perencanaan nu sifatna paten bakal terjadi berarti kecapna bakal terjadi tah eta berarti kronologi atanapi miniatur kodok eta teh disebutna teh. Jadi catatan sebuah ketetapan makhluk di azali, ari di azali teh nu dimunguh Allah kene. Tadinya terbagi dua jalur. Hiji jalur mubrom ya. Kumaha jalur mubrom? Jalur mubrom itu kodok catatan tidak dihubungkan dulu ke lauh mahfuz ya. Catatan ketentuan tidak dihubungkan dulu ke lauh mahfuz. Itu namanya kodok mubrom. Yang kedua, kodok mu'allaq, yaitu catatan ketentuan yang dihubungkan dulu kemana? Ke lauh mahfuz. Nah, la yazalul kodok illa du'a. La yazalul kodo'a illa du'a. Ada sebagian keterangan yang menegaskan atau memberikan himbauan atau sen pada kita. Tidak bisa menggeser sebuah ketentuan Allah kecuali doa. Jadi yang bisa menggeser doa. Itu terlepas. Begini ya. Hubungan doa bukan untuk menggeser ketentuan Allah. Awas. Hubungan doa bukan untuk menggeser ketentuan Allah. Cuma keterangan tersebut barangkali kita sudah memahami atau memperhitungkan bahwa ada kemungkinan yang akan datang terjadi negatif, maka ada salah satu upaya untuk kita, yaitu berdoa. Semoga saja kejadian yang negatif tidak terjadi. Itu kan? Tidak tulus. Ketulus terjadi nanti orang. Itu yang dimaksud doa. Nah, sejauh manakah kita berdoa dan sejauh manakah kualitas yang doa yang kita panjatkan? Dari situ pun bisa diperhitungkan. Inilah ya jalur kodok ila doa yang dimaksud kodok itu tergantung apakah itu kodok mu'allaq atau kodok mubrom. Karena rangkaian kodok di sana kan la yazal kodok ila doa. Kemudian kodok ada dua jalur, ada kodok mubrom, ada kodok mu'allaq. Nah, tatkala dipersepsikan kodok mu'allaq dalam Ibnu Katsir, yaitu kodok yang dihubungkan dulu ke lauh mahfuz. Barangkali yang sudah tercantum tertulis di lauh mahfuz teh bor ya, bor ilahi, lauh mahfuz teh. Barangkali ada seseorang yang memiliki firasat, Allah menganugerahi firasat atau menganugerahi karamat, ketajaman rasa sehingga nemus mampu mengidrok kalbunya bahwa akan terjadi sesuatu yang jelek pada kita misalkan. Kemudian mencoba berusaha menggeser entah yang mana sebetulnya. Apakah itu kodok mubrom atau kodok mu'allaq? Gitu. Karena hanya perbedaan antara dihubungkan dulu dan tidak. Ya. Antara dihubungkan dulu ke lauh mahfuz atau tidak. Jadi begitu kodok menjadi kodar, nah itu ada takdir ya, takdir. Jadi kodok takdir, sebuah catatan ketentuan lalu ditentukan namanya takdir. Ya. Namanya takdir, maka merangkailah dengan arti kudrot dan irodat. Nah, kudrot untuk menjadikan sesuatu, irodat menggambar ya, seperti apa bentuk atau sifat kejadiannya, itu kontak irodat. Nah, setelah takdir yang dengan sendirinya merangkai
dengan kudrat dan iradat sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan terjadi apa? Sebab dulu. Ya. Sebab dulu, enggak qadar dulu. Sebab dulu. Nah, sebab itu pun makhluk sama ya. Cuma disebutnya sebab bukan qadar. Nah, qadar kejadiannya. Jadi kita harus rinci memahami apa itu dalam arti qadar, sabab, takdir, qada. Qada catatan ketentuan. Misalkan seseorang pagetok akan mati. Nah, itu catatan udah ada di lauh mahfuznya itu, di azalinya maksudnya. Di azalinya sudah ada. Nah, tinggal apakah pagetok itu iya betul-betul terjadi. Nah, jika seseorang tersebut memahami atau ada firasat bahwa pagetok dirinya akan mati, nah itu apakah dia itu mau berdoa agar tidak atau apa? Misalkan, nah, tatkala dihubungkan dulu ke lauh mahfuz, itu hanya diberikan peluang untuk kita membaca, ya, menopang oleh rasa. Apakah rasa kita tajam atau tidak sampai misalkan mampu mengidrok lauh mahfuz? Jangan dikatakan mustahil, dan Allah Maha Ghaib harus kita makrifatkan, Bang. Tapi makrifatkan bukan gok dengan kasat mata, ya, tapi dengan ainul basirah, dengan ainul basirah, dengan hati itu memiliki mata, matanya memiliki pandangan, dengan itu menemukan idrok jazimnya zat Allah itu. Nah, apalagi lauh mahfuz ya, apalagi lauh yang sudah jelas itu makhluk, itulah makhluk. Dihubungkan dulu ke lauh mahfuz, lalu ke baitul izzah, lalu dikeduniakan. Apa itu? Ketentuannya. Jika sudah terhubung oleh kudrat dan iradat, itu namanya takdir, memastikan. Nah, memastikan, kata lainnya, idza nazalal qada baqiyal qadar. Idza nazalal qada, kategori nazal qada itu takdir. Baqiyal qadar, maka tetaplah kejadian. Nah, sebelum takdir dan kejadian di situ akan ada sebab. Sebab terjadinya apa? Jadi ada banyak estafet makhluk-makhluk lain yang sebutannya bukan qadar di situ. Ini barangkali ada manfaatnya. Ya kalau salah dari saya ya, bukan dari kitab yang karya-karya para mujtahid, para musannif. Mungkin saya menyampaikannya yang salah atau mempersepsikannya yang salah. Tapi kalau salah misalkan kan bisa ditelusur, bisa dianalisis dulu, dibolak-balik untuk saya juga, untuk sobat-sobat. Jadi kemudian kita rundingkan ya, apa dari mana yang salahnya. Nah itu, kalau yang mubrom itu tipis harapan kita mengetahui akan apa ketentuan tersebut, terjadinya seperti apa, itu sulit untuk kita. Kalau yang mu'alaq, nah karena memang tercantum dulu di lauh mahfuz, entah tercantum di lauh mahfuznya itu sebelum terjadi di dalam waktu dekat, atau sudah terpampang jauh-jauh hari di lauh mahfuz. Cuma kan sekarang yang jauhnya iblis nggak bisa ya menengok ke lauh mahfuz. Di mana tah? Setelah Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan. Kalau dulu, kenapa para wali banyak yang rusaknya, banyak yang kufur, bahkan terlibat dosa para wali. Karena memang kesolehan, kebaikan para wali tercantum di lauh mahfuz. Iblis masih bisa ke sana ya, pulang nanti ke lauh mahfuz. Semenjak Rasulullah dimi'rajkan, iblis belegug. Itu bisa lain namanya. Jadi nggak bisa lagi dia menengok ke lauh mahfuz. Jadi sangat sulit untuk mengganggu para wali, orang-orang soleh, jika latar belakangnya dilihat dari lauh mahfuz. Itu iblis. Nah, itu kemungkinan banyak. Dua, apakah kodok tersebut melalui lauh mahfuz jauh-jauh hari sebelum kejadian, atau merangkai idza nazal al kodok, masuk dulu lauh mahfuz, baki al qadar. Nah, nazal kodok namanya takdir, memastikan. Makanya guru saya bilang suka kalau muqaddamah dalam ceramah, rentetan qada dan takdir jangan elek jadi qadar itu, Allah yarhamhu guru saya. Ada lagi kiai yang menakbirnya rentetan qada dan qadar jangan elek menjadi takdir. Takdir itu kan memastikan ya, dalam arti takdir itu memastikan. Kalau memastikan itu masih dalam bentuk manajemen, bukan kejadiannya gitu. Untuk terjadi bukan kejadiannya. Kalau qadar kejadiannya. Idza nazalal qada, tuh. Idza nazalal qada, kala turun qada. Berarti dianjurkan ya. Baki al qadar tetapnya kejadian, tetap kejadian. Nazal qada itu takdir qadar. Tapi kita jangan lupa bahas juga ya. Nah, apa yang dimaksud sebab? Bahas juga itu. Jadi ke kesimpulannya, qada catatan ketentuan di azali. Di azali itu di Allah ya. Di azali itu di Allah. Qada ada dua, mubrom dan mu'alaq. Qada mubrom yang tidak dihubungkan dulu ke lauh mahfuz, sementara qada mu'alaq yang dihubungkan dulu ke lauh mahfuz. Dari mu'alaq entah menjelang menjadi qadar
atau bahkan jauh-jauh hari akan menjadi qadar di lauh mahfuznya itu. Ada dua persepsi di sana. Kemudian qada tatkala turun ya ditetapkan itu namanya menjadi takdir ya. Namanya menjadi takdir. Jika menjelang qadar itu namanya takdir. Nah, di dalam takdir itulah merangkailah kudrat dan iradat. Kudrat untuk terjadinya sesuatu. Nah, terjadi sesuatunya. Adapun iradat bentuk dan motif atau sifat sesuatu tersebut yang terjadi. Nah, kita dikatakan manusianya ini sosoknya ada kan motifnya seperti begini, misalkan saya seperti begini. Nah, kejadian saksian nah belegedegna ya. Nah, orang nak kayak begini itu hubungan kodrat. Adapun bentuk saya seperti ini itu hubungan iradah. Jangelek jadi kodrat inilah yang terjadi. Nah, itu sebetulnya ini adalah bagian dari ilmu tauhid atau ya katakanlah akidah ya. Katakan bagian dari akidah. Nah, bagaimana kita mensikapi qada? Makanya di situ harus ridho. Kenapa? Karena mungkin kemudian hari kan kita belum tentu, kadang belum tahu. Belum tentu kita menemukan yang baik atau yang jelek. Makanya harus taki-taki. Taki-taki itu bahasa Arabnya ridho. Ya. Qadar apapun di dalam ketentuan Allah di qada yang belum terjadi, kita terima apa adanya. Cuma kita harus taki-taki ya. Harus taki-taki dulu. Nah, itulah sekelumit dalam arti qada. Jadi sing sukses nyikapi qada agar lulus mensikapi qadar. Baik jelek bukan urusan, yang penting kita sudah memahami bagaimanakah cara mensikapinya. Qada, takdir, qadar. Nah, di antara takdir dan qadar itu akan jelap ya kategori sabab. Tidak dibahas karena memang itu terlalui aja. Moga-moga ada manfaatnya ya sobat. Wassalamualaikum.